Halo Bolo, apa kabar kalian semua? Kali ini Dan Anim akan menceritakan anime yang terbaru dan pastinya seru. Cerita anime Mission Yuzakura Family episode ke-1. Singkat cerita, seorang anak SMA terpaksa harus menikah untuk menjaga kehidupannya satu sama lain. Gitu kira-kira. Tapi jangan lupa tinggalin jejak Bolo-Bolo ya, dengan subscribe, like, dan komen, dan juga share sebanyak-banyaknya agar Dan Anim semangat untuk bercerita. Oke, gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Cerita diawali dari sebuah kecelakaan mobil di keluarga Asano hingga membuat keluarga Asano meninggal. Dan untung saja Asano masih hidup, tapi masih dengan perasaan sedih dan kacau Asano karena itu terjadi begitu cepat. Tapi dari kepergian keluarga Asano masih ditemani wanita cantik yang bernama Mutsumi atau Yozakura, teman kecilnya Asano. Setelah Asano menoleh ke Mutsumi, masih dengan rasa takutnya Asano jika terikat pada sesuatu yang sangat berharga, mungkin Asano akan merasakan kehilangan untuk kedua kalinya. Namun, Asano masih diyakinkan oleh Mutsumi dengan perkataannya akan selalu bersama Asano. Setelah pagi hari, Asano pun sudah masuk sekolah. Tapi Asano sekarang menjadi tidak bisa aktif secara sosial akibat kejadian kemarin. Untung saja teman di sekolahnya Asano itu baik, selalu mengajak main Asano. Tapi Asano selalu menolak ajakan mereka. Saat jam istirahat, Asano pun selalu di kelas sendirian. Tapi Asano masih ditemani oleh Mutsumi dan dibawakan bekal untuk dimakan Asano. Hingga perlakuan Mutsumi kepada Asano membuat iri teman-teman di kelasnya. Karena Mutsumi itu idola di sekolahan. Tapi masih dengan kekhawatiran Mutsumi kepada Asano akan menghabiskan sisa hidupnya seperti ini melihat Asano selalu sendirian di bangku. Dari situ, Mutsumi selalu menyemangati Asano untuk terus kembali ceria seperti dahulu. Sampai mau makan pun disuapin oleh Mutsumi. Namun saat Asano mau makan, tiba-tiba guru di sekolahnya datang dan memakannya. Dan dia itu bernama Hirukawa. Walaupun dia guru, dia selalu memperhatikan dan sayang sekali dengan Mutsumi. Dan kedatangan Hirukawa itu menyuruh Asano untuk menemuinya di ruang kepala sekolah nanti sehabis pulang sekolah. Setelah pulang sekolah, Asano pun langsung menemuinya. Dan setelah Asano bertemu Hirukawa, Asano pun langsung dikasih tahu koleksi foto di HP Hirukawa. Dan itu semua foto Mutsumi. Setelah Asano dikasih tahu, ucapan dalam hati Asano mengira Hirukawa itu mesum sekali. Dan Asano pun juga tahu kalau Mutsumi disukai oleh Hirukawa. Dan kenapa Hirukawa mempunyai semua foto Mutsumi? Karena Hirukawa selalu mengawasi Mutsumi dalam bayangan dan melindungi dari kejahatan ataupun mata-mata. Sampai-sampai teman di sekolahnya yang akan mendekati Mutsumi pun dihajar oleh Hirukawa. Dan tiba-tiba Hirukawa mengeluarkan pisau dan diarahkan ke leher Asano. Karena Hirukawa iri dengan Asano selalu dekat dengan Mutsumi dan juga teman kecilnya. Dan semua itu dilakukan untuk menjaga Mutsumi karena Mutsumi adalah adik Hirukawa. Dan tiba-tiba datang seseorang yang memakai pakaian yang serba putih. Dengan kekuatannya menyelamatkan Asano. Ternyata Asano dibawa ke rumah Mutsumi dan Asano pingsan. Sadar-sadar, Asano pun kaget dong. Karena semua saudara Mutsumi agak aneh. Dan semua saudaranya itu mempunyai kekuatan masing-masing. Dan Anim kenalkan satu-satu ya. Ini Futaba, kakak perempuan Mutsumi. Ini Shinso, kakak laki-lakinya.
Ini Shion dan Kengo. Dan ini Nanao dan anjingnya Goliath. Dan semua itu bekerja sebagai mata-mata. Dan semua itu berada di tingkatan teratas dengan 4,8 bintang. Dan Hirugawa itu kakak tertua Mutsumi dan juga berada di tingkat atas. Tapi mata-mata paling dibenci. Dan kenapa Hirugawa mengincar Asano? Karena Hirugawa mendapat informasi dari sosmed bahwa ada orang yang ingin membunuh Mutsumi. Dan beberapa tahun lalu ada insiden Mutsumi menderita luka fatal yang disebabkan oleh Hirugawa. Dan rambut putih itu sisa dari rasa stres karena insiden itu. Dari situ, perasaan bersalah Hirugawa menjadi terobsesi pada Mutsumi dengan tingkatan yang tidak normal. Dan dia mengganti pekerjaannya agar bisa mengawasi Mutsumi dan selalu ikut campur dalam kehidupannya hingga hubungan pribadinya. Dan telah berubah menjadi monster yang melindungi Mutsumi. Saat dulu membiarkan Asano bersama Mutsumi karena teman kecilnya. Tapi sekarang Hirugawa punya alasan yang kuat untuk membunuh Asano. Dan tiba-tiba alarm bunyi, itu tanda kedatangan Hirugawa. Dan kedatangannya untuk membunuh Asano. Namun semuanya sudah menyiapkan jebakan di bawah lantai. Dan pintu pun sudah dikunci. Karena semua orang di situ tidak akan bisa melawan Hirugawa karena kekuatan Hirugawa lebih tinggi. Dan hanya ada satu cara agar Asano bisa hidup, yaitu menikah antara Asano dan Mutsumi. Karena jika menikah dan Asano masuk dalam keluarga Mutsumi, mereka sesuai dengan aturannya, anggota keluarga tidak boleh saling membunuh. Dengan begitu, Asano akan selamat dan menikah hanya dengan bertukar cincin bunga sakura berpita ganda. Itu sudah resmi menikah. Enak banget sih. Tapi Mutsumi pun belum akan menyetujuinya karena Mutsumi masih merasa kasihan dengan Asano sebab baru saja ditinggal oleh keluarganya. Dan Mutsumi selalu meminta maaf dengan Asano karena mengajak Asano masuk dalam masalah keluarganya. Dan tidak selang waktu lama Hirugawa pun sudah duduk di sofa. Padahal pintu ruangan sudah dikunci semua. Dan kedatangan Hirugawa pun masih akan membunuh Asano. Dengan mereka semua melindungi Asano, akhirnya mereka bertarung antar saudara. Tapi dengan serangan Futaba, Shinso dan Nanao tidak terjadi apa-apa buat Hirugawa. Dengan jurus Hirugawa, steel speeder miliknya yang ada dalam dirinya, bisa menahan semua serangan hingga bisa menyerang balik. Dan mereka bertiga pun kalah. Asano pun dibawa menjauh oleh Shion dan Kengo dan diamankan. Tapi sehabis mengalahkan mereka bertiga, Hirugawa pun langsung mengejarnya. Namun masih dihadang oleh Shion dan Asano disembunyikan oleh Mutsumi dan Kengo di belakang lukisan. Dengan jurus tembakan Shion menggunakan drone, Hirugawa pun tidak terjadi apa-apa. Hirugawa pun langsung mencari Asano. Walaupun dengan penyamaran Mutsumi dan Kengo, Hirugawa pun tak terkecoh. Kengo pun langsung disingkirkan oleh Hirugawa. Tinggal berhadapan dengan Mutsumi. Asano pun melihat mereka di lubang lukisan. Dengan bingungnya Asano, apa yang Asano akan lakukan? Mutsumi pun terus meminta kepada Hirugawa untuk tidak melukai Asano. Dan meyakinkan Hirugawa bahwa Asano tidak akan melukai Mutsumi. Hingga Mutsumi pun mengeluarkan pisau. Hirugawa pun menerima permintaan Mutsumi. Tapi dengan syarat Hirugawa, Mutsumi tidak boleh keluar rumah lagi. Dengan masih keinginan Hirugawa bahwa di luar sana pasti ada hal buruk untuk Mutsumi. Dan itu bila terjadi, mungkin Hirugawa akan gagal melindungi Mutsumi sebagai seorang kakak. Dan Hirugawa masih akan berusaha keras untuk melindungi Mutsumi lagi.
Terlalu berlebihan sih. Saat mendekat ke Mutsumi, sampai-sampai pisau di tangan Mutsumi, Hirugawa pun langsung menusukkan ke tubuhnya. Tiba-tiba Asano pun keluar dari sembunyinya dan meminta Hirugawa untuk melepaskan Mutsumi. Dengan pikiran Asano bahwa Hirugawa kurang lebih sama seperti Asano, akan takut kehilangan orang yang paling berharga. Tapi jika sampai membuat orang yang dilindungi terlihat tertekan, Asano pun memutuskan untuk melakukan cara yang diinginkan kakak perempuannya, yaitu menikah. Asano pun langsung meminta cincin sakuranya ke Mutsumi. Dan Asano memikirkan bahwa Asano akan baik-baik saja karena Mutsumi sudah berjanji bahwa Mutsumi akan selalu ada buat Asano. Mutsumi pun langsung melemparkan cincinnya. Tapi dengan steel speeder milik Hirugawa masih bisa menahan cincin dan tangan Asano. Tapi dengan tekad Asano mengambil cincinnya, steel speeder milik Hirugawa pun bisa ditebas oleh Asano. Setelah mendapatkan cincinnya, Asano pun langsung memakainya. Mutsumi pun langsung mendekat Asano dan memeluk Asano. Dan keluarga Mutsumi pun senang sekali. Cerita selesai sampai sini ya bolo-bolo. Terima kasih.